Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini 1 Agustus 2022, BPS Provinsi Maluku kembali menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk 4 indikator strategis. Yang pertama, berita resmi statistik terkait dengan indeks harga konsumen atau sering kita kenal dengan indikator inflasi. Kemudian yang kedua, berita resmi statistik terkait dengan nilai tukar petani atau NTP. Yang ketiga, berita resmi statistik untuk ekspor dan impor. Dan yang keempat, berita resmi statistik untuk tingkat penghunian kamar hotel. Kita mulai untuk perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Perkembangan inflasi bulan Juli 2022 untuk Kota Ambon. Indeks harga konsumen Kota Ambon bulan Juli 2022 sebesar 113,72 yang bermakna bahwa telah terjadi peningkatan harga 13,72% sejak tahun 2018. Inflasi bulan Juli 2022 yaitu membandingkan antara IHK bulan Juli 2022 terhadap IHK bulan Juni 2022 sebesar 1,67%. Sedangkan inflasi tahun kalender 2022 yaitu membandingkan IHK bulan Juli 2022 terhadap IHK bulan Desember tahun 2021 sebesar 3,58%. Berikutnya untuk inflasi tahun ke tahun yaitu membandingkan IHK bulan Juli 2022 terhadap IHK bulan Juli 2021 sebesar 5,85%. Kita lanjutkan untuk Kota Tual. Indeks harga konsumen bulan Juli 2022 sebesar 114,88 yang bermakna bahwa telah terjadi peningkatan harga secara umum di Kota Tual 14,88% sejak tahun 2018 yang lalu. Inflasi bulan Juli 2022 yaitu membandingkan IHK bulan Juli 2022 terhadap IHK bulan Juni 2022 sebesar 1,66%. Sedangkan inflasi tahun kalender di Kota Tual tahun 2022 yaitu membandingkan IHK bulan Juli 2022 terhadap IHK Desember 2021 sebesar 4,11%. Berikutnya untuk inflasi tahun ke tahun yaitu membandingkan IHK bulan Juli 2022 terhadap IHK bulan Juli 2021 sebesar 5,05%. Berikutnya untuk perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Kita lihat untuk series inflasi month to month. Inflasi bulan Juli 2022 untuk Kota Ambon sebesar 1,67 merupakan inflasi tertinggi selama bulan Juli dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2020 maupun bulan Juli 2021. Sedangkan kalau kita lihat sepanjang tahun 2022, angka inflasi bulan Juli di Kota Ambon ini merupakan pencapaian inflasi tertinggi sepanjang tahun 2022. Berikutnya untuk series inflasi year on year. Seperti halnya series inflasi month to month, maka inflasi year on year bulan Juli 2022 ini yang sebesar 5,85% merupakan inflasi tertinggi bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Juli tahun 2020 maupun bulan Juli tahun 2021. Berikutnya untuk
Inflasi year on year sebesar 5,85% juga merupakan pencapaian tertinggi sepanjang tahun 2022. Berikutnya untuk perkembangan tingkat inflasi kota Tual sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Series inflasi month to month. Inflasi sebesar 1,66% di kota Tual pada bulan Juli merupakan inflasi tertinggi bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Juli tahun 2020 maupun bulan Juli tahun 2021. Sedangkan untuk sepanjang tahun 2022, pencapaian inflasi 1,66% merupakan pencapaian kedua tertinggi setelah pada bulan April inflasi pernah mencapai 1,74%. Berikutnya untuk series inflasi year on year. Inflasi year on year untuk kota Tual di bulan Juli sebesar 5,05% merupakan pencapaian inflasi tertinggi bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Juli tahun 2020 maupun di bulan Juli tahun 2021. Demikian juga untuk sepanjang tahun 2022. Inflasi year on year sebesar 5,05% tersebut merupakan pencapaian inflasi tertinggi sepanjang tahun 2022. Berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan indeks harga konsumen, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi selama bulan Juli 2022 di Kota Ambon menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Kita mulai dengan IHK bulan Juli tahun 2022 sebesar 113,72. IHK sebesar 113,72 diwarnai oleh IHK tertinggi yang mencapai 123,68 di kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Berikutnya diikuti oleh kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 119,7 dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 119,4. Sedangkan kalau kita lihat IHK yang terendah terlihat di sini terjadi di kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yaitu sebesar 102,49. Kita lanjutkan untuk inflasi bulanan yaitu bulan Juli tahun 2022 sebesar 1,67%. Inflasi sebesar 1,67% disumbang oleh adanya inflasi yang tertinggi terjadi di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,55%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran transportasi 3,48%, dan kemudian terdapat juga kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, yaitu 0,6 atau terjadi deflasi 0,6%, dan terlihat bahwa ada dua kelompok pengeluaran yang mengalami harga yang stabil, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok pengeluaran untuk pendidikan. Saya lanjutkan untuk tingkat inflasi tahun kalender 2022, yaitu sebesar 3,58%. Tingkat inflasi ini diwarnai dengan adanya inflasi tertinggi yang terjadi di kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman, yaitu sebesar 5,71%, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran transportasi, yaitu sebesar 5,51%, dan yang ketiga adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,93%. Berikutnya, kelompok pengeluaran pendidikan tercatat mengalami harga yang stabil. Berikutnya untuk inflasi tahun ke tahun.
yaitu sebesar 5,85% yang diwarnai oleh adanya inflasi yang sangat tinggi di kelompok pengeluaran transportasi yaitu 15,89%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 6,89%, dan yang ketiga di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,54%. Berikutnya untuk andil inflasi bulan Juli 2022 sebesar 1,67%. Andil inflasi bulan Juli 2022 juga ditandai dengan adanya andil inflasi yang dominan, yaitu untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 1,1045, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran transportasi sebesar 0,4793, dan saya lihat juga ada kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi atau andil yang minus, yaitu di kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, yaitu sebesar minus 0,0096, serta ada dua kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi yang stabil, yaitu andilnya 0, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok pengeluaran pendidikan. Selanjutnya untuk andil inflasi, deflasi Kota Ambon dan komunitas pemicu menurut kelompok pengeluaran bulan Juli 2022. Saya awali dengan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar 1,1% yang dipicu adanya kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, dan kangkung. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan andil inflasi sebesar 0,002% yang dipicu adanya kenaikan harga untuk komunitas baju kaos tanpa kerah, t-shirt anak, bra, dan tutup kepala atau topi. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil 0,001% yang dipicu adanya kenaikan tarif listrik, kemudian kenaikan harga besi beton dan cat tembok. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,004% yang dipicu adanya kenaikan harga sabun cuci atau sabun cair atau sabun cuci piring, handuk, dan air conditioner. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil 0,02% yang dipicu adanya kenaikan harga dari obat dengan resep dan obat batuk. Berikut untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar 0,47% yang dipicu adanya kenaikan tarif angkutan udara, kemudian kenaikan harga pelumas atau oil mesin, dan peningkatan harga sepeda motor. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok pengeluaran pendidikan, ini tercatat mengalami harga yang stabil. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi, kemudian olahraga dan budaya, yang memiliki andil minus 0,009%, yang dipicu adanya penurunan harga komunitas buku tulis bergaris serta harga pensil hitam. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran yang memiliki andil sebesar 0,03% yang dipicu adanya kenaikan harga untuk bakso siap santap. Dan yang terakhir untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil sebesar 0,01% yang dipicu adanya kenaikan biaya fotokopi, lipstick, dan hand body lotion.
Selanjutnya saya jelaskan terkait dengan 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi di Kota Ambon selama bulan Juli tahun 2022. Terdapat 10 komunitas yang memicu terjadinya inflasi di Kota Ambon bulan Juli 2022. Antara lain adalah komunitas angkutan udara, cabai rawit, bawang merah, kangkung, rokok putih, ikan layang atau ikan benggol, sawi hijau, minyak goreng, bayam, dan ikan cakalang atau ikan sisik. Sedangkan untuk 10 komunitas yang menghambat inflasi antara lain ikan selar atau ikan tudei, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, buncis, beras, bawang putih, anggur, buku tulis bergaris, labu siam atau jipang, baju kaos berkerah, saya ulangi, baju kaos berkerah anak, dan yang terakhir bunga pepaya. Berikut saya jelaskan untuk indeks harga konsumen, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi untuk bulan Juli 2022 di Kota Tual. Menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Kita awali dengan indeks harga konsumen bulan Juli tahun 2022 yaitu sebesar 114,88. Dari indeks harga konsumen sebesar 114,88 ini diwarnai dengan adanya kelompok pengeluaran yang memiliki IHK terbesar, yaitu di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 123,61, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 116,72, dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 116,43. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memiliki IHK terendah antara lain adalah kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu sebesar 99,01. Berikutnya untuk inflasi bulan Juli tahun 2022, yaitu sebesar 1,66%, yang diwarnai adanya inflasi menurut kelompok pengeluaran yang terbesar terjadi di kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 5,06%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,88%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi sebesar 2,06%. Sedangkan terdapat satu kelompok pengeluaran yang stabil yaitu kelompok pengeluaran pendidikan. Berikutnya saya jelaskan juga ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami deflasi sebesar 0,13, kemudian kelompok pengeluaran kesehatan yang mengalami deflasi 0,47%, dan kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,96%. Selanjutnya untuk tingkat inflasi tahun kalender 2022 sebesar 4,11%, ini ditandai dengan adanya inflasi untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 6,64%, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,81%, dan kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,55%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan mengalami deflasi minus 1,00. Selanjutnya untuk inflasi tahun ke tahun sebesar 5,05% yang ditandai adanya inflasi di setiap kelompok pengeluaran. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 7,57%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 6,64%. Diikuti oleh kelompok pengeluaran transportasi sebesar 4,69%.
Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan terjadi deflasi sebesar 0,46%. Berikutnya untuk andil inflasi untuk bulan Juli 2022 sebesar 1,66%, diwarnai oleh adanya andil inflasi untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,162, diikuti oleh andil di kelompok pengeluaran transportasi sebesar 0,2279%, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,2195%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan mengalami stabil. Berikutnya ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi negatif, yaitu kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yaitu sebesar minus 0,0065%, dan untuk kelompok pengeluaran kesehatan sebesar minus 0,0061%, serta untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 0,0509%. Berikutnya untuk andil inflasi atau deflasi kota Tual dan komunitas pemicunya menurut kelompok pengeluaran bulan Juli 2022. Seawali dengan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar 1,16%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk ikan tongkol atau ikan abu-abu, ikan kakap putih, dan bawang merah. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar 0,006%, yang dipicu adanya kenaikan harga dari sepatu olahraga pria, sepatu anak, dan sepatu pria. Berikut untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil 0,01%, yang dipicu adanya kenaikan tarif listrik, kenaikan harga semen, dan kayu lapis. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami andil minus 0,006%, yang dipicu adanya penurunan harga spring bed, mesin cuci, dan air conditioner. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil minus 0,006%, dipicu adanya penurunan harga obat gosok. Berikut untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil 0,22%, yang dipicu adanya kenaikan harga tarif angkutan udara, kemudian kenaikan harga mobil, dan kenaikan harga sepeda motor. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil minus 0,05%, yang dipicu adanya penurunan tarif telepon seluler dan televisi berwarna. Berikut untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil sebesar 0,07%, yang dipicu adanya kenaikan harga untuk tas sekolah, pulpen, dan ballpoint. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan dinyatakan harganya stabil. Berikut untuk penyediaan makanan dan minuman restoran yang memiliki andil 0,21%, dipicu adanya kenaikan harga komunitas nasi dengan lauk, kemudian kue kering berminyak, dan ikan bakar. Yang terakhir untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil sebesar 0,09%, yang dipicu adanya kenaikan harga parfum, popok bayi sekali pakai, dan sabun mandi. Saya lanjutkan dengan 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi untuk Kota Tual bulan Juli 2022. Terdapat 10 komoditas yang memicu inflasi, antara lain ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, ikan kakap putih, angkutan udara, bawang merah, nasi dengan lauk, cabai rawit, ikan baronang, kue kering berminyak, ikan kembung atau ikan gembung, ikan selar atau ikan tude. Selanjutnya
terdapat juga 10 komoditas yang menghambat inflasi atau mendorong terjadinya deflasi, yaitu komoditas ikan teri, telepon seluler, spring bed, bayam, air kemasan, cumi-cumi, bawang putih, televisi berwarna, mesin cuci, dan air conditioner. Saya lanjutkan untuk rilis berita resmi statistik terkait dengan perkembangan nilai tukar petani atau NTP untuk Provinsi Maluku, kondisi bulan Juli tahun 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Perkembangan nilai tukar petani selama bulan Juli 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Secara nasional, terdapat 9 provinsi yang mengalami kenaikan NTP dan 25 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan NTP tertinggi terjadi di Kepulauan Riau yaitu 1,7%, sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau yaitu minus 11,43%. Sedangkan kondisi di Maluku, NTP mengalami peningkatan sebesar 0,50%. Secara nasional, nilai tukar petani bulan Juli 2022 sebesar 104,25, yang menurun 1,61% bila dibandingkan kondisi bulan Juni 2022, yaitu sebesar 105,96. NTP 104,25 merupakan akibat dari adanya penurunan indeks yang diterima petani sebesar 1,04% dan adanya peningkatan indeks yang dibayar petani sebesar 0,58%. Untuk kondisi Maluku, nilai tukar petani Maluku sebesar 105,47 meningkat 0,50% bila dibandingkan dengan kondisi NTP bulan Juni 2022 yaitu sebesar 104,95. NTP Maluku bulan Juli sebesar 105,47 diakibatkan oleh adanya peningkatan indeks yang diterima petani sebesar 1,40% dan peningkatan indeks yang dibayar petani sebesar 0,89%. Berikutnya saya jelaskan perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku menurut subsektor bulan Juni hingga bulan Juli 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Saya akan jelaskan dulu terkait dengan nilai tukar petani di bulan Juli 2022. Nilai tukar petani sepanjang 2022 terlihat melebihi kondisi yang sama di tahun 2020 dan 2021. Untuk NTP bulan Juli 2022 yaitu sebesar 105,47 merupakan NTP tertinggi bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Juli 2021 maupun di bulan Juli tahun 2020. Sedangkan untuk NTP menurut subsektor bisa dilihat bahwa telah terjadi penurunan NTP untuk tanaman pangan sebesar 0,32 yaitu dari 94,86 menjadi 94,56. Berikutnya untuk hortikultura terjadi peningkatan NTP 5,02% dari 98,76 di bulan Juni 2022 menjadi 103,72 di bulan Juli 2022. Berikutnya untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat. Terjadi penurunan nilai tukar petani sebesar 0,80 yaitu dari 110,49 menjadi 109,60. Sedangkan untuk peternakan terjadi adanya peningkatan NTP sebesar 0,89%. Dari 102,92 menjadi 103,83. Sedangkan untuk perikanan telah terjadi peningkatan NTP sebesar 2,03
yaitu dari 114,55 menjadi 116,88. Yang bisa dijelaskan juga terjadi peningkatan di perikanan tangkap sebesar 2,09%, yaitu dari 114,95 menjadi 117,36, dan terjadi juga peningkatan di perikanan budidaya sebesar 1,33%, yaitu dari 110,34 menjadi 111,81. Berikutnya akan saya sampaikan terkait perkembangan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Provinsi Maluku menurut subsektor Juni hingga bulan Juli 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Sebelum saya lanjutkan, akan saya jelaskan dulu apa bedanya nilai tukar usaha pertanian atau NTUP dengan nilai tukar petani. Saya jelaskan bahwa nilai tukar usaha pertanian memisahkan indeks yang dibayar petani merupakan indeks yang dibatasi dengan indeks pengeluaran khusus untuk keperluan produksi pertaniannya saja. Sedangkan untuk indeks yang dibayar terkait dengan konsumsi kita keluarkan. NTUP Provinsi Maluku bulan Juli 2022 sebesar 113,51. Ini merupakan pencapaian NTUP tertinggi bila dibandingkan dengan kondisi yang sama tahun 2020 maupun 2021. Terlihat dari grafik garis ini, ternyata NTUP sepanjang 2022 merupakan pencapaian yang tertinggi sepanjang tahun 2022. Dari mulai bulan Januari hingga bulan Juli 2022. Apabila kita melihat menurut subsektor, maka terlihat seluruh subsektor mengalami peningkatan NTUP. Kita awali dengan subsektor tanaman pangan yang mengalami peningkatan 0,51% dari 99,99 menjadi 100,51. Selanjutnya untuk kelompok subsektor hortikultura yang meningkat 5,85% dari 103,49 menjadi 109,54. Berikutnya untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat yang meningkat 0,17% dari 120,20 menjadi 120,40. Untuk subsektor peternakan terjadi peningkatan 1,60% dari 108,38 menjadi 110,11. Sedangkan secara umum untuk perikanan meningkat 2,32% dari 120,09 menjadi 122,87. Apabila kita melihat perikanan tangkap dan budidaya, maka terlihat bahwa perikanan tangkap terjadi peningkatan NTUP sebesar 2,35% dari 120,03 menjadi 122,85. Sedangkan untuk perikanan budidaya terjadi peningkatan 2,06% dari 120,68 menjadi 123,17. Berikutnya akan saya sampaikan terkait perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran bulan Juni hingga bulan Juli 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT Maluku bulan Juli 2022 sebesar 113,36 mengalami peningkatan 0,97% dari kondisi IKRT bulan Juni 2022 sebesar 112,26. Apabila kita melihat per kelompok pengeluaran untuk bulan Juli 2022, maka terlihat bahwa IKRT Maluku diwarnai kelompok pengeluaran
yang sangat dominan antara lain adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki IKRT sebesar 115,13 yang mengalami perubahan atau peningkatan 1,33% bila dibandingkan dengan kondisi bulan Juni 2022. Berikutnya terlihat juga dominasi untuk IKRT untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yaitu 113,54 yang meningkat 0,58% bila dibandingkan dengan IKRT bulan Juni 2022 sebesar 112,89. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan IKRT di bulan Juli 2022 110,92 yang mengalami peningkatan 0,60% dibandingkan dengan IKRT bulan Juni 2022 yaitu sebesar 110,25. Terdapat juga beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan IKRT, antara lain kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang menurun 0,17% dari 112,09 menjadi 111,89. Berikutnya terjadi juga penurunan IKRT untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,05% dari 109,64 menjadi 109,58. Yang terakhir untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang mengalami penurunan 0,02% dari 105,83 menjadi 105,81. Seperti telah saya jelaskan bahwa IKRT Provinsi Maluku naik 0,97% dibandingkan dengan IKRT bulan Juni 2022. Apabila kita melihat beberapa komoditas yang menyumbang peningkatan IKRT antara lain komoditas bawang merah, cabai rawit, kangkung, ekor kuning, cabai merah, teri, layang, beras, sawi hijau, dan bayam. Sedangkan terdapat juga 10 komoditas yang menghambat terjadinya peningkatan IKRT ini, yaitu minyak goreng, bawang putih, tomat buah, sandal pria, minyak tanah, sandal wanita, jeruk nipis, baju muslimah, jahe, dan asam. Berikut akan saya sampaikan terkait dengan perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM Provinsi Maluku kondisi bulan Juni hingga Juli 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Indeks BPPBM Provinsi Maluku bulan Juli 2022 sebesar 104,48 mengalami peningkatan 0,06% bila dibandingkan dengan BPPBM bulan Juni 2022 sebesar 104,42. Apabila kita melihat BPPBM Provinsi Maluku menurut kelompok pengeluaran produksinya, terlihat bahwa terdapat beberapa kelompok pengeluaran produksi yang mengalami peningkatan, yaitu yang paling tinggi adalah kelompok pengeluaran produksi untuk barang modal yang meningkat 0,33% dari 105,82 menjadi 106,17. Sedangkan berikutnya kelompok pengeluaran produksi untuk upah buruh terjadi peningkatan 0,10%, yaitu dari 101,85 menjadi 101,95. Berikutnya akan saya jelaskan juga beberapa kelompok pengeluaran produksi yang mengalami penurunan BPPBM ini. Yang pertama, kelompok pengeluaran produksi untuk bibit yang mengalami penurunan 0,04% dari 105,00 menjadi 104,96. Kemudian untuk kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi yang menurun 0,05% dari 108,01 menjadi 107,96. Selanjutnya akan saya bawakan rilis berita resmi statistik untuk
indikator ekspor dan impor Provinsi Maluku kondisi bulan Juni tahun 2022. Perkembangan ekspor Maluku secara mantuman. Nilai ekspor bulan Juni 2022 melalui Pelabuhan Maluku naik 242,66% dari 7,90 juta US barrel di bulan Mei 2022 meningkat menjadi 27,05 juta US dollar di bulan Juni 2022. Di mana di bulan Juni 2022 terdapat ekspor untuk migas sebesar 26,33 juta US dollar dan non migas sebesar 0,72 juta US dollar. Sedangkan untuk nilai ekspor komunitas asal Maluku di bulan Juni 2022 melalui Pelabuhan Luar Maluku naik 25,94% dari 2,55 juta US dollar di bulan Mei 2022 menjadi 3,21 juta US dollar di bulan Juni 2022, di mana seluruh komoditas yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku semuanya berbentuk komoditas non-migas. Sedangkan apabila kita melihat perkembangan ekspor Maluku secara kumulatif to kumulatif, maka terlihat bahwa nilai ekspor Maluku secara kumulatif to kumulatif dari Pelabuhan Maluku naik 298,86% dari 10,32 juta US dollar menjadi 41,17 juta US dollar. Di mana untuk ekspor bulan Januari hingga Juni ini merupakan kombinasi dari komunitas migas sebesar 26,33 juta US dollar dan komunitas non migas sebesar 14,84 juta US dollar. Sedangkan nilai ekspor komunitas asal Maluku secara kumulatif to kumulatif melalui Pelabuhan Luar Maluku naik 88,65% dari 7,58 juta US dollar menjadi 14,30 juta US dollar, di mana seluruh ekspor dari luar Maluku selama periode Januari hingga Juni 2022 seluruhnya merupakan komunitas non-migas. Selanjutnya untuk perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi bulan Januari 2020 hingga Juni 2022 dalam satuan juta US dollar. Ekspor bulan Juni 2022 sebesar 27,05 juta US dollar merupakan pencapaian tertinggi, baik dibandingkan dengan bulan Juni 2020 maupun Juni 2021. Peningkatan ekspor bulan Juni 2022 sebesar 242,66% ini ternyata dipengaruhi oleh adanya ekspor minyak mentah senilai 26,33 juta US dollar dan kelompok ikan dan udang senilai 0,72 juta US dollar. Selanjutnya untuk perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi bulan Januari 2020 hingga Juni 2022 dengan satuan juta US dollar. Ekspor secara kumulatif bulan Juni 2022 sebesar 41,17 juta US dollar merupakan pencapaian tertinggi apabila dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Juni tahun 2020 maupun bulan Juni 2021. Peningkatan ekspor Januari hingga Juni 2022 dari Pelabuhan Maluku sebesar 298,86% dipengaruhi meningkatnya ekspor non-migas, yaitu kelompok ikan dan udang sebesar 17,65% dan kelompok lainnya sebesar 645,24%, serta adanya ekspor minyak petroleum mentah. Apabila kita melihat untuk 4 negara pangsa ekspor terbesar dari Pelabuhan Maluku, kondisi bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022, maka terlihat negara tujuan
India merupakan negara yang terbesar, yaitu 64,04% atau senilai dengan 26,37 juta US dollar. Diikuti oleh Tiongkok yang memiliki pangsa 18,35% atau senilai 7,55 juta US dollar. Berikutnya untuk Singapura dengan pangsa 7,66%, senilai 3,16 juta US dollar, dan Jepang dengan pangsa 3,94% atau senilai 1,62 juta US dollar. Apabila kita melihat menurut kawasan tujuan, maka terlihat untuk Asia lainnya memiliki pangsa 89,36% atau senilai 36,79 juta US dollar. Berikutnya untuk ASEAN dengan pangsa 10,32% atau senilai 4,25 juta US dollar, dan kawasan lainnya dengan pangsa 0,32% dengan nilai 0,13 juta US dollar. Selanjutnya untuk nilai dan persentase ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat, kondisi bulan Januari hingga Juni 2022. Yang pertama untuk Pelabuhan Muat dari Bula, Seram bagian timur yang memiliki andil 63,95% dengan nilai 26,33 juta US dollar, yang semuanya berbentuk komunitas migas. Berikutnya untuk Pelabuhan Yosudarso Ambon yang memiliki andil 31,63% dengan nilai 13,02 juta US dollar, di mana komunitas yang diekspor merupakan komunitas non-migas. Berikutnya untuk Pelabuhan Bandara Patimura, Ambon, yang memiliki andil 4,42% dengan nilai 1,82 juta US dollar, dengan komunitas yang diekspor merupakan komunitas non-migas. Sedangkan apabila kita melihat pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku, kondisi bulan Januari hingga bulan Juni 2022, maka terlihat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki pangsa tertinggi, yaitu 60,82% dengan nilai 8,70 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh pelabuhan di Banten dengan pangsa 22,16% dengan nilai 3,17 juta US dollar. Kemudian pelabuhan di DKI Jakarta dengan pangsa 15,56% dengan nilai 2,23 juta US dollar. Yang terakhir, pelabuhan di Jawa Tengah dengan pangsa 1,46% dengan nilai 0,21 juta US dollar. Apabila kita melihat jenis ekspor komoditi asal Maluku, nilai dan kontribusinya. Ikan dan udang memiliki pangsa 53,95% atau senilai dengan 7,71 juta US dollar. Kemudian perhiasan dan permata dengan pangsa 20,16% senilai 2,88 juta US dollar. Berikutnya untuk lak, getah, dan damar yang memiliki pangsa 7,47% atau senilai 1,07 juta US dollar. Dan yang terakhir untuk kayu dan produknya sebesar 11,96% dengan nilai 1,71 juta US dollar. Kita lanjutkan untuk perkembangan impor Maluku. Nilai impor Maluku kondisi bulan Juni 2022 naik 75,38% dari 10,17 juta US dollar menjadi 17,83 juta US dollar. Di mana untuk bulan Mei 2022 impor terdiri dari komoditas migas sebesar 9,9 juta US dollar dan komoditas non migas
sebesar 0,25 juta US dollar. Sedangkan impor di bulan Juni 2022 seluruhnya merupakan komoditas migas. Sedangkan nilai impor secara kumulatif dari bulan Januari hingga bulan Juni 2022 naik 100,64% dari 62,92 juta US dollar periode Januari-Juni 2021 menjadi 126,24 juta US dollar di periode Januari hingga Juni 2022. Di mana impor sepanjang Januari-Juni 2021 semuanya berbentuk komoditas migas, sedangkan impor di bulan Januari hingga bulan Juni 2022 merupakan gabungan antara komoditas migas yaitu sebesar 125,99 juta US dollar dan komoditas non migas sebesar 0,25 juta US dollar. Berikutnya untuk perkembangan impor Maluku kondisi bulan Januari 2020 hingga Juni 2022 dalam satuan juta US dollar. Apabila kita perhatikan impor Maluku bulan Juni 2022 sebesar 17,83 juta US dollar merupakan pencapaian impor tertinggi bila dibandingkan dengan kondisi yang sama dengan bulan Juni 2020 maupun kondisi bulan Juni 2021. Sedangkan sepanjang tahun 2022, impor di bulan Juni sebesar 17,83 juta US dollar merupakan angka pencapaian kedua terendah, yaitu setelah bulan Mei sebesar 10,17 juta US dollar, yang kemudian meningkat menjadi 17,83 juta US dollar. Sementara 4 bulan sebelumnya ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi impor bulan Juni 2022. Berikutnya untuk pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor Maluku, kondisi bulan Januari hingga Juni 2022. Untuk pangsa impor Maluku, sepanjang Januari hingga Juni 2022, yang pertama adalah Singapura yang memiliki pangsa 85,01% senilai 107,31 juta US dollar. Berikutnya untuk Malaysia yang memiliki pangsa 14,79% atau senilai 18,67 juta US dollar. Sedangkan kalau kita lihat pelabuhan bongkar impor Maluku selama Januari hingga Juni 2022. Yang pertama pelabuhan Yosudarso Ambon yang memiliki pangsa 94,13%, kemudian pelabuhan Tulehu Maluku, yaitu Maluku Tengah, sebesar 5,67%, dan pelabuhan Wahai Maluku Tengah 0,20%. Berikutnya untuk neraca nilai perdagangan Maluku kondisi bulan Juni 2022 dalam satuan juta US dollar. Neraca nilai perdagangan Maluku bulan Juni 2022 mengalami surplus sebesar 9,22 juta US dollar. Yang tercatat di sini ekspornya sebesar 27,05 juta US dollar, sedangkan impornya 17,83 juta US dollar. Apabila kita melihat menurut komoditasnya, maka komoditas neraca nilai perdagangan Maluku ini untuk migas terjadi surplus 8,50 juta US dollar dengan rincian ekspor sebesar 26,33 juta US dollar, sedangkan impor 17,83 juta US dollar. Untuk kelompok non-migas, neraca nilai perdagangan Maluku bulan Juni 2022 mengalami surplus 0,72 juta US dollar yang ditandai adanya ekspor sebesar 0,72 juta US dollar. Berikutnya untuk neraca volume perdagangan Maluku bulan Juni 2022 dalam satuan ribuan ton. Neraca
volume perdagangan Maluku bulan Juni 2022 mengalami surplus sebesar 18,52 ribu ton, yaitu dengan catatan ekspor 36,52 ribu ton dan impor 18,00 ribu ton. Apabila kita melihat menurut komoditasnya, maka untuk komoditas migas terjadi surplus 18,46 ribu ton dengan catatan ekspornya 36,46 ribu ton, sedangkan impornya 18,00 ribu ton. Sedangkan untuk kelompok non-migas terjadi surplus 0,06 ribu ton yang ditandai adanya ekspor sebesar 0,06 ribu ton. Berikutnya saya jelaskan terkait dengan neraca perdagangan Maluku, kondisi bulan Januari hingga Juni 2022 dalam satuan juta US dollar. Neraca perdagangan Maluku bulan Januari hingga Juni 2022 mengalami defisit sebesar 85,07 juta US dollar. Dengan catatan ekspor sebesar 41,17 juta US dollar dengan impor 126,24 juta US dollar. Apabila kita melihat menurut komoditasnya, maka untuk migas terjadi defisit 99,66 juta US dollar dengan catatan ekspornya sebesar 26,33 juta US dollar dan impornya 125,99 juta US dollar. Sedangkan untuk kelompok non-migas terjadi surplus 14,59 juta US dollar dengan catatan ekspornya 14,84 juta US dollar dan impornya 0,25 juta US dollar. Apabila kita bandingkan kondisi defisit ini, terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir, defisit semakin meningkat, di mana kondisi defisit tahun 2020 sebesar 23,92 juta US dollar, kemudian meningkat menjadi defisit 52,60 juta US dollar di tahun 2021, dan meningkat kembali defisit 85,07 juta US dollar di periode Januari hingga Juni 2022. Kita lanjutkan untuk rilis berita resmi statistik terkait perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku bulan Juni 2022. Kita mulai dengan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku bulan Juni 2022. Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama bulan Juni 2022 sebesar 32,34%, naik 0,80 poin dari 31,54% menjadi 32,34%. Berikutnya untuk tingkat penghunian kamar akomodasi lainnya selama bulan Juni 2022 sebesar 17,71%, naik 1,05 poin dari 16,66% menjadi 17,71%. Sedangkan untuk tingkat penghunian kamar gabungan, yaitu hotel bintang dan akomodasi lainnya selama bulan Juni 2022 sebesar 21,97%, naik 1,01 poin dari 20,96% menjadi 21,97%. Apabila kita merinci menurut perkembangan tingkat penghunian kamar hotel menurut kelas di Provinsi Maluku bulan Juni 2022. Untuk hotel bintang 1, dengan tingkat penghunian kamar sebesar 21,46%, secara mantuman naik 0,27 poin, sedangkan secara year on year naik 1,03 poin. Untuk hotel bintang 2, dengan tingkat penghunian kamar sebesar 29,11%, secara mantuman
turun 4,06 poin dan secara year on year turun 13,70 poin. Berikutnya untuk hotel bintang 3. Dengan tingkat penghunian kamar sebesar 21,17%, secara mantuman naik 2,68 poin, sedangkan year on year menurun 11,67 poin. Selanjutnya untuk hotel bintang 4. Dengan tingkat penghunian kamar sebesar 55,75%, secara mantuman naik 3,34 poin, sedangkan menurut year on year turun 4,77 poin. Berikutnya untuk perkembangan jumlah tamu asing pada hotel bintang dan akomodasi lainnya bulan Juni 2022 di Provinsi Maluku. Tamu asing di hotel bintang bulan Juni 2022 secara mantuman turun 33,99%. Dari 153 orang menjadi 101 orang. Sedangkan tamu asing untuk akomodasi lainnya, kondisi bulan Juni 2022 secara mantuman turun 27,27%. Dari 11 orang menjadi 8 orang. Berikutnya untuk perkembangan jumlah tamu domestik bulan Juni 2022 pada hotel bintang dan akomodasi lainnya di Provinsi Maluku. Untuk tamu domestik hotel bintang selama bulan Juni 2022 secara mantuman turun 12,62% dari 10.701 menjadi 9.351 orang. Sedangkan untuk tamu domestik di akomodasi lainnya selama bulan Juni 2022 secara mantuman naik 5,40% dari 16.237 menjadi 17.113 orang. Berikut saya sampaikan terkait dengan persentase persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang selama bulan Juni 2022. Hotel bintang 2 merupakan hotel dengan persentase tertinggi sebesar 36,83%, kemudian diikuti oleh hotel bintang 4 31,26%, bintang 3 21,85% dan hotel bintang 1 10,06%. Selanjutnya untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang bulan Juni 2022 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel bintang pada bulan Juni 2022 secara mantuman turun 2,00 poin dari 4,27 menjadi 2,27. Berikutnya untuk rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang pada bulan Juni 2022 secara mantuman turun 0,03 poin dari 1,97 menjadi 1,94 hari. Berikut untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu akomodasi lainnya bulan Juni 2022 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap tamu asing di akomodasi lainnya pada bulan Juni 2022 secara mantuman naik 3,89 poin dari 2,73 menjadi 6,62 hari. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik di akomodasi lainnya pada bulan Juni 2022 secara mantuman naik 0,05 poin dari 1,68 menjadi 1,73 hari. Oke. Selanjutnya untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu gabungan, yaitu hotel bintang dan akomodasi lainnya, selama bulan Juni 2022 di Provinsi Maluku.
Rata-rata lama menginap tamu asing menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya selama bulan Juni 2022 secara mantuman turun 1,58 poin dari 4,17 hari menjadi 2,59 hari. Berikutnya untuk rata-rata lama menginap tamu domestik yang menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya. Selama bulan Juni 2022, secara mantuman naik 0,01 poin, yaitu dari 1,80 hari menjadi 1,81 hari. Demikian saudara-saudara sekalian, rilis berita resmi statistik dari BPS Provinsi Maluku. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Semoga rilis berita resmi statistik memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.